Gue mulai usaha ini karena pertama itu karena keresahan gue sama teman-teman gue, terutama teman-teman ngaji gue yang udah berkeluarga tapi pada nganggur. Ampas ini gue mencoba untuk buka dan alhamdulillah berjalan. 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk dan berlanjut dari tahun 2021 sampai sekarang alhamdulillah 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Bima Rizky Junianto, gue pengusaha Ampas Balap. Ampas Balap itu jadinya adalah ampas dari fried chicken yang digoreng. Habis itu dia punya endapan di bawahnya. Ketika kita goreng tepung itu pasti ada endapan di bawahnya. Nah, itu bisa dikumpulin, habis itu saya timbang, habis itu dibayar. Ada juga ampas dari ayakan tepung terakhir yang kasar, itu dibuang dan itu juga bisa ditimbang dan itu bisa dijual. Areanya itu gue mencangkup dari Jakarta sampai Bandung, Bekasi. Dulu itu malah sempat di rumah dulu. Tapi karena background di rumah itu adalah klinik, jadinya harus kelihatan bersih, jadi gue harus nyewa lahan tapi masih kecil. Itu gue coba untuk sewa tempat itu dan ngumpulin di situ. Alhamdulillah ternyata gudang yang kecil itu overload sampai nggak muat lagi dan akhirnya gue diusir sama yang punya kontrakan karena kontrakannya itu di depan rumahnya. Jadi kalau ada dia takut kalau ada ceceran minyak di situ kepleset apa gimana gitu. Ada 3 jenis ampas yang gua kumpulkan, yaitu ampas minyak itu adalah endapan tepung yang sudah digoreng. Sedangkan yang kedua itu adalah ayakan tepung putih yang belum digoreng. Itu bisa dikumpulin kering di dalam karung. Sedangkan kalau yang ampas minyak tadi yang pertama itu dikumpulin di ember karena dia sifatnya itu ada yang padat dan cair. Dan yang ketiga itu adalah minyak bekas. Minyak bekas itu yang minyak udah nggak bisa dipakai lagi, atau biasanya orang yang sehat kan cuma sekali 2 kali pakai dia buang. Nah itu bisa dikumpulkan terusnya ditimbang dan dibayar. Jadi ampas minyak yang pertama itu akan menjadi bungkil. Jadi saya memisahkan si ampas minyak itu menjadi 2 bagian. Jadi minyaknya terpisah dengan bungkilnya yang endapannya itu kering, dijadikan pakan ternak. Ya, pakan ternak. Terusnya minyaknya gue ekspor buat bahan baku biodiesel. Terus yang ampas minyak buat pakan ternak dan ayakan putihnya pun juga buat pakan ternak. Biodiesel itu gue tetap ekspor karena pemerintah nggak mau bikin alatnya. Jadi dia lebih minta pajak untuk pengiriman ekspor daripada untuk bikin alatnya itu. Padahal kita bisa buat alatnya itu biar nggak ekspor. Biosolar atau biodiesel? Biosolar ya? Ekspor itu ke negara-negara yang kalau lagi salju itu dia biasanya biodiesel digunakan untuk heater, pemanas. Jadi kalau misalnya di sono lagi musim salju atau yang lebat itu dingin, kemungkinan harga minyak bisa naik. Jadi gua tadinya kan mikir untuk ini peluang nih karena gua mikir untuk karena bisnis gue di Sabana, gue nih punya kenalan teman Sabana banyak juga. Habis itu bisnis yang bakal gue jalanin selanjutnya kalau gue mentok sama Sabana apa nih gitu. Nah gue berpikir kok ini ada yang nyariin ampas orang gitu. Nah gue mulai cari tahu dan akhirnya gue coba ngumpulin ampasnya. Terusnya orang itu datang. Habis itu gue tanya harganya, gue coba lobby dan ngajak ke teman-teman gue, mulai dari teman-teman dekat gue ini
teman-teman gue deket yang punya Sabana, gue tawarin mereka mau. Akhirnya udah 10 orang join gue bikin grup. Akhirnya gue bikin area, sampai sekarang ada 5 area. Informasi awal ya gue tahu dari orang yang nyamperin ke outlet gue itu. Oh gitu? Iya. Di tahun 2021. Tapi gue nggak kerja sama dia. Tapi abang gue malah yang Jawa Timur nawarin ada bos yang mau bayarin ampas itu harga lebih mahal. Tapi barang sudah diproses? Iya. Oke. Nah jadinya awalnya itu gue malah kagak ngirim yang udah diolah. Awalnya? Tapi gue hanya mengirim karung apa adanya dan ember apa adanya. Jadinya gue dapet, gue kumpulin, gue kirim. Alhamdulillah gue kirim. Dan sekarang nggak ada pengolahan. Alhamdulillah lambat laun waktu ya gue pengen berkembang lah istilahnya. Ini kok bagus gitu loh, kok ini gacor banget gitu loh, dia minta kirim terus gitu loh. Oh nah ini secara kebetulan sebetulnya gue dapet mesin ini. Jadi gue sempet kerjasama sama orang Bandung. Habis itu ternyata dia nggak bisa payment, nggak bisa pembayaran ke gue. Akhirnya dia numpuk utangnya, terusnya ya mau nggak mau gue tagih dong, karena dia nggak ada kabar. Akhirnya gue ke sono, dia ngolah. Nah dia nggak sanggup bayar. Gue cuman bilang, Mas kalau misalnya utang kagak dibayar, paling nggak ada barang yang lu cinta dan lu suka itu diberikan kepada si pengutang. Gue bilang begitu. Nah akhirnya dia ngasih mesin olahan minyak sama gilingan tepung. Tapi kapasitasnya yang kecil, bukan kapasitas yang gede. Jadinya bukan menambah sendiri, iya, tapi awal mulanya itu gue dikasih. Karena dia utang, terusnya nggak bisa bayar utang, dia ganti pakai mesin cuci. Iya, ini sederhana, otak-otak orang bego aja ya. Gimana ya? Jadinya alat spinner kalau yang benerannya mahal, ini yang murahnya, yang ala kadarnya aja. Jadinya dia muter udah keluar dari selang gitu, udah jadi oh iya mesin cuci jadi juga nih. Bisa, ya udah tinggal gua kokoh-kokohin aja itu rumah-rumahannya. Jadi artinya lu inovasi lah ya? Iya betul, karena kalau pakai mesin cuci yang beneran penyok dia, pegangannya nggak kuat. Ituannya apa, antingnya itu kanan kirinya 4. Nah makanya gua patenin biar dia nggak kemakan ituannya. Jadi tahun 2020 sendiri? Iya sendiri. Sekarang sebetulnya berdua ya kan, tadinya gue berdua, habis itu tuh orang nyerah itu. Akhirnya gue cari lagi, nggak cari sih, semua datangnya kebetulan itu orang-orangnya nih. Lah emang dia doa gue mungkin ya, kalau emang kayaknya gue juga berat juga gue jalan ini, tapi gue juga mau perjuangin karena ini menurut gue tuh wah oke juga nih, karena gue mungkin dapat harga yang bagus kali ya dari Jawa Timur. Di sini masih kalah harganya sama Jawa Timur, tapi akhirnya sekarang Jawa Timur yang kalah, muntah barang malah dia, kebanyakan barang. Total ini sekarang divisi itu ada 4. Itu jadinya ada yang operator keliling, operator ngolah minyak, operator ngolah tepung, sama muat, tim muat. Jadi total itu sekitar 7-an lah orang. Ya itu jadinya kita itu sebagai manusia ya harus sadar diri deh atas kemampuan diri kita. Jadi suatu ketika tuh karena gua rasa gua punya 5 area dan itu menurut gua hitung-hitungan wah gua bisa nih beli mobil bak buat keliling gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk kredit, tapi gue tanpa kalau nyewa mobil kan ya bang, lumayan bang, 250 belum mau bensin sama cuci paling enggak, kita nyewa kan minyakan, ya kan. Terusnya gue sosok inian akumulasi, ya kan. Gue punya 5 area, gue kalkulasiin buat nyewa 4,5 misalnya ya. 4,5 kali 5 kan udah sekitar berapa tuh?
cicilan mobil cuman segini, tapi gue nggak mikir maintenance, perpanjang pajak, ganti ban, ganti oli, itu kan gue nggak mikir, ya kan. Tapi ternyata gue malah ngambil tindakan itu yang menurut gue salah. Jadi gue ngambil bak itu buat kredit tanpa memikirkan hal itu, dan kemampuan diri gue emang belum sampai situ seharusnya, tapi gue memaksakan untuk itu. Akhirnya gue ternyemplung ke kredit itu. Pas lagi gue jalanin bang, udah mau lunas, ada aja bang kendalanya. Jadi kayak ya itu ban pajak kayak gitu kan, ban sebulan tentunya bisa 8 kali ganti gitu karena iya, makanya kapasitas muatannya itu kan kita seton lebih tuh kan, 1-2 ton bawa kan, tapi kan nggak dari titik situ 2 ton ke titik sini 2 ton, tapi dia 1 ton jalan terus kan, sampai bawa 2 ton balik lagi ke rumah gitu loh. Nggak, jadi ya gitu aja sih. Kalau merasa emang udah mampu, jangan ngelewatin kodratnya Allah sih jadinya. Kalau misalnya belum mampu ya nikmatin aja dulu sampai emang mampu baru dah. Gue emang banyak gaya orangnya, gimana sih? Yang bikin gue bahagia, gue bisa memperbanyak lapangan kerja. Gue bisa memperbanyak berbagi rezeki sama orang. Gue bisa banyak menghidupi banyak orang, itu gue senang banget. Iya. Apalagi lapangan kerja sekarang kan tahu sendiri kayak apa. Sekarang kan bang gue udah lebih termanajemen ya. Dulu gue cuman gue yang mikirin adminnya, gue yang mikirin finansialnya, gue yang mikirin operasionalnya, gue yang mikirin datanya. Nah sekarang udah alhamdulillah jauh lebih baik lah. Jadinya ada adminnya, ada divisi ngolahnya minyak sendiri, tepung sendiri, dia punya daftar sendiri, dan sekarang gue hanya nyari outlet lain aja udah untuk memperbanyak outlet sama konfirmasi outlet yang penuh untuk diambil. Satu hari 1 ton paling ini. 1 ton? 1 itu target sebetulnya. Target dari karena udah ada area bang. Dia tinggal ngambil di area itu udah tek udah. Kadang ada outlet atau enggak pengepul yang minta diambil juga, sekali ngambil kan 2 ton. Kalau yang outlet kan dari 15 outlet itu jadi 1 ton 1 ton 4 gitu. Harapan gua banyak banget mengelola ampas balap ya, buat ampas balap itu, karena ini salah satu bisnis plan gua. Jadi setelah gua bisa dari awal gua punya ampasnya, gua bakalan ngolah. Ini sekarang lagi waktu ngolahnya nih, dan abis ngolah itu jadi pakan ternak. Dan dari pakan ternak itu gue bakal bikin peternakan sih. Gue bikin peternakan dari pakan gue ini. Peternakannya itu bebek sih, bebek packing. Punya harapan ke depannya ya, gue bisnis plan gue jalan dan muter. Begitu ampas balap, gue sebetulnya gue doyan racing, tapi nggak racing amat. Emang gue doyan balap, doyan ngebut gitu dulu, tapi sekarang enggak. Karena menurut gua ampas itu jadi rebutan sekarang, jadinya kita balap-balapan sama ampas yang lain, dan kita harus menang sama ampas yang lain. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan share tutur usaha di channel YouTube ini.